Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya syabab? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Islam, yes. Bapak alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Bagaimana liburannya? Sehat semua? Alhamdulillah. Siapa yang hari ini belum masuk, yang tidak masuk pelajaran hari ini siapa? Coba dicek ketua kelas. Muridnya jumlahnya ada berapa? Nah, ada 20. Siapa yang nggak masuk? Coba dicek. Iqbal, dicek Iqbal. Coba Bal. Khalas? Kulukum hadirun? Alhamdulillah. Kulukum hadirun. Apa Bal? Firdaus. Kenapa dia, Bal? Sakit. Sakit apa, Bal? Kenapa dia kok bisa sakit, Bal? Panas. Gara-gara apa panas ini? Mungkin kebanyakan main handphone ini dia. Ya udah, mari kita kembali ke pelajaran hari ini. Kemarin sudah belajar tentang bahasa Arab ya bersama Ustadz Nafi ya. Alhamdulillah. Sekarang Ustadz Awaludin, Ustadz Gani akan berbicara tentang babul fikih. Siapa yang di sini pernah belajar fikih? Siapa? Ayo. Siapa? Nazwan. Nazwan pernah belajar fikih ya. Alhamdulillah. Belajar fikih apa, Nazwan? Naam. Bagus itu Nazwan. Tentang bab wudu. Alhamdulillah, babul wudu dan babul cuma wudu aja. Oke, enggak apa-apa. Sekarang Ustadz akan menjelaskan tentang toharoh, yakni tentang najis. Siapa yang tahu najis di sini? Ayo, siapa? Ya, coba sebutkan apa itu najis. Ya, siapa tadi yang ngacung tadi? Iqbal atau siapa itu tadi? Samuel. Oh iya, coba Bal. Ayo Bal, antum Bal. Silakan Bal. Apa itu najis, Bal? Najis itu cukup mau benar, tapi belum sepenuhnya benar. Mari kita cek lagi, kita belajar lagi babun najis. Mari dibuka bukunya, bab kedua tentang najis. Kita di sini belajar tentang najis. Alhamdulillah. Lah, babun najis atau taharah. Mari kita lihat pengertian dari najis. Pengertian najis. Menurut bahasa Arab najis ini secara literal dan dalam bahasa Arab yang bernama al-qadarah memiliki makna segala sesuatu yang bersifat apa? Bersifat kotor. Nah, semua najis, kencing itu najis, apa aja itu najis. Setelah ini kita pelajari. Di sini menurut bahasa Arab yang bermakna bersifat kotor. Menurut para alim ulama asy-Syafi'iyah yang ahli dalam bidang fikih, yang tertuang di dalam buku Riyadul Badi'ah halaman 26, najis adalah segala sesuatu yang dapat mencegah keabsahan sholat. Keabsahan sholat atau yang membatalkan dari sholat. Menurut Al-Malikiyah mendefinisikan najis sebagai hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari sesuatu kebolehan melakukan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Maka disimpulkan sederhananya gini, gampang sederhananya ini. Najis adalah kotoran yang menempel pada tubuh
ataupun tempat maupun pakaian kita yang menyebabkan batalnya ibadah kita yang kita lakukan, dan salah satu dari ibadah tersebut ialah sholat. Mengingat bahwa najis adalah kotoran dapat menyebabkan batalnya ibadah, maka Islam mewajibkan untuk membersihkan diri kita terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah. Jadi secara simpelnya, najis itu adalah suatu hal yang gak boleh ada ketika kita mau sholat. Nah, di sini teman-teman, di sini anak-anak semua, jikalau kita habis kencing, kita harus wudhu. Wudhu ini harus bersih untuk membersihkan najisun. Nah, najisun di sini tidak bisa membatalkan seseorang dari ibadahnya. Mari kita tengok lagi. Yang kedua. Nah, di sini ada contoh-contoh dari najis. Nah, belum tahu kan semua contoh-contoh najis itu apa aja? Yang pertama, Islam mendefinisikan najis ini ke dalam beberapa tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Namun kita akan belajar di sini contoh-contoh dari najis dulu. Jangan langsung kepada tingkatan itu. Nanti Ustadz jelaskan ada apa aja sih tingkat-tingkatannya. Ya, mari di sini kita melihat beberapa apa saja tingkat-tingkatan yang disebutkan. Yang pertama, bangkai makhluk hidup. Bukan ya akhi. Bangkai makhluk hidup bukan kita manusia. Apa itu Ustaz? Sip. Pertanyaan yang bagus. Mari kita tengok. Bangkai makhluk hidup ini dapat dikategorikan sebagai najis. Semua bangkai adalah najis. Di sini kita juga manusia juga najis kalau menjadi bangkai, mayit, mumi, ya pocong bisa menjadi najis jika sudah lama terpuruk. Mari kita tengok lagi. Kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Loh, kok di sini ada manusia juga? Mari kita tengok. Sesuai yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Maimunah. Ibnu Abbas dari Maimunah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang bangkai tikus yang jatuh ke dalam lemak minyak samin. Maka beliau menjawab, buanglah bangkai tikus itu dan apapun yang ada di sekitarnya, lalu makanlah lemak kalian. Maka di sini ada juga yang mengatakan bahwa al-hillu maitatuhu, semua bangkai yang ada di laut maupun ikan, hiu kan termasuk ikan juga kan. Kalau di laut di sini bangkainya itu halal. Alhamdulillah. Jika siapa tadi si Sofwan, si Sofwan ini misalnya lagi mancing kan di laut, nggak dapat ikan, lalu melihat bangkai, melihat ikan, aduh enak ini ikannya ini, cobalah, itu halal ya akhi, halal itu. Dicoba semua. Kalau kita mancing nggak dapat ikan, kita ada nemu bangkai ikan, kita tengok, sedap ikannya ini, gurami rek, mantap ini, wis langsung gas, goreng udah dibakar, makanlah, gak apa-apa. Al-hillu maitatu, semua bangkai yang ada di dalam laut semuanya halal. Di sini yang kedua adalah air liur dari anjing. Siapa yang punya anjing di sini? Barangkali siapa itu? Ja'far punya anjing enggak? Enggak Ustaz. Cuma guyon akhi. Antum punya apa di rumah? Punya peliharaan apa? Burung terus, enggak apa-apa burung.
Kucing juga gak apa-apa. Kucing adalah adalah hewan yang salah satu disukai oleh Rasul. Nah, di sini air liur anjing. Mari kita bahas. Kita tengok di sini. Kembali ke laptop. 2. Air liur anjing. Bagian tubuh anjing yang termasuk najis adalah air liurnya. Terdapat hadis dalam Islam yang memperkuat bahwa air liur anjing dikategorikan sebagai najis. Najis ya ini ya ikhwah. Air liurnya najis. Mari kita tengok lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersihkan bejana atau wadah kalian yang telah dijilat anjing dan dengan mencucinya sebanyak 7 kali, yang salah satunya dengan debu ataupun tanah. Sesuai bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika bejana itu ialah tempat wadah. Kalau nggak tahu bejana, misal kita ada anjing di tetangga kita ada piring nih. Nah, piring kita itu dijilat oleh anjing. Kalau sudah dijilat kan sudah ada air liurnya lah. Itu air liurnya itu adalah najis. Disuruh oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan semuanya. Salah satunya dengan tanah. Berapa kali? 7 kali. Alhamdulillah semua paham ya. 7 kali kita harus membersihkan bejana itu atau wadah atau tempat yang telah diminum oleh anjing. Alhamdulillah paham ya. Kita lanjut. Nah, terdapat hadis lain yang diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika anjing menjilat salah satu bejana kalian, maka buanglah isinya, cucilah sebanyak 7 kali. Sama-sama yang kayak di atas ya. Selain 2 hadis di atas, riset ilmiah juga membuktikan. Nah, di sini ada riset. Riset itu apa? Riset itu adalah sebagian uji coba atau penemu ini menemukan atau membuktikan juga bisa bahwa air liur anjing mengandung banyak sekali bakteri. Kumannya banyak ini, Bos. Nah, di sini kalaupun ada dari kalian yang memelihara anjing, kalau masuk ke dalam bejana kalian disebut najis. Nah, di sini kita lihat mengandung banyak bakteri dan virus sehingga dapat membahayakan manusia dan sekitarnya. Itulah mengapa diharuskan untuk membersihkan dan menyucikan sesuatu yang terkena air liur dari anjing, misalnya bekas jilatan anjing. Next, kita lihat. Nah, yang ketiga adalah darah. Tadi yang keberapa? Yang pertama bangkai. Nah, yang kedua air liur anjing. Yang ketiga adalah darah al-maitar. Nah, mari kita lihat. Bukti bahwa darah dapat digolongkan menjadi najis yang tertuang dalam Quran surat Al-An'am ayat yang 145. Dia adalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali makanan itu adalah bangkai ataupun darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya adalah rijs. Nah, mari kita tengok selanjutnya. Bila seperti yang disebutkan pada ayat di atas memiliki pengertian najis dan kotor, darah yang termasuk sebagai najis adalah darah haid. Nah, di sini yang pertama itu menyebutkan bahwasannya bangkai, darah dari bangkai itu adalah najis, termasuk dari rijsun. Nah, oke, paham? Nah, di sini ada yang perlu ditanyakan. Di sini ada yang masih belum paham? Paham semua? Alhamdulillah. Mari kita tengok yang kedua. Lah, di sini kan darah kan ada banyak. Ada darah dari mimisan, dari kepala. Apakah itu najis? Apakah itu tidak najis? Kita lihat semua.
Nah, di sini yang kedua menjelaskan bahwasannya darah haid. Nah, darah haid, darah yang termasuk sebagai najis adalah dari haid. Haid. Selain itu, di kalangan ulama masih terdapat perbedaan pendapat mengenai darah manusia dapat digolongkan sebagai najis ataupun tidak. Nah, beberapa ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Ibnu Arabi, Al-Qurtubi, An-Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa darah manusia itu adalah najis. Namun terdapat pengecualian pada darah syuhada dan darah yang hanya sedikit dapat ditolerir sebagai tidak najis. Nah, ini paham? Semua darah, misalnya kita habis memakai masak lah, kita habis masak di dapur, sering tergores jari kita, lalu kita ada adzan, Allahu Akbar, kita sholat, sedangkan kita tidak membersihkannya. Apakah itu najis? Ya, itu najis kata sebagian ulama. Nah, kecuali darahnya para pejuang. Nah, di sini para mujahid atau mujahidah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, di sini sebagai darahnya itu adalah darah yang suci, tidak najis. Nah, sedangkan ulama lainnya yaitu Asy-Syaukani, Al-Albani, Al-Albani, Siddiq Hasan Han, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa darah manusia tidaklah najis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan pula sebagian dari hadis dari sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang mukmin tidak menajisi. Hadis riwayat Bukhari nomor 285, Muslim nomor 371. Nah, hadis di atas adalah menjadi salah satu landasan bahwa darah manusia kecuali darah haid adalah suci dan tidak menyebabkan najis. Nah, di sini semua darah kita kalau habis dari dapur tadi seret kena, sebaiknya diapakan? Sebaiknya dibersihkan sebelum sholat. Kita wudhu, kita bersihkan. Walaupun itu ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis, kita berperilaku harus berhati-hati. Nah, jikalau ada darah, lebih baik kita bersihkan, kita sucikan semua diri kita, lalu kita menunaikan ibadah sholat. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat sekarang nanah. Nah, siapa yang di sini pernah nanah? Tahu kan? Habis borok, habis jatuh menjadi borok, dan itu tidak dibersihkan akan menjadi nanah. Nanah ini membahayakan sekali. Mari kita lihat. Banyak pendapat yang mengemukakan bahwa nanah adalah turunan dari darah. Hal tersebut karena nanah sejatinya merupakan sel darah putih yang telah mati dan bercampur dengan bakteri, sehingga para ulama banyak yang bersepakat jika nanah yang keluar dari tubuh tergolong najis. Kitab Al-Mughni meriwayatkan nanah adalah segala turunan darah, hukumnya seperti darah. Nah, nanah ya habis jatuh boroon, gak dirawat, gak direken, kita masih jarno iki boroon wis juarno lah sebagai nanah. Nanah ini adalah ada yang mengatakan hukumnya seperti darah ya. Nah, jikalau kita sholat ada nanah, diapakan ini? Siapa yang tahu? Ayo. Nah, nanah sebaiknya itu dikasih amplas biar tidak ngelecer, biar tidak jatuh di bawah. Nah, sebaiknya kita melihat itu semua dan kita berhati-hati dari najis ini. Nah, yang kelima adalah babi. Wah, ini babi. Siapa yang pernah lihat babi? Semua udah pernah lihat kan? Nah, babi ini adalah salah satu hewan yang najis setelah anjing. Sama seperti hukum Islam yang berlaku terhadap anjing, maka
babi juga dianggap najis. Najis dari anjing dan babi dikelompokkan ke dalam najis berat. Nah, yang keenam al-khamr atau minuman keras. Nah, setelah yang tadi kelima adalah babi, yang keempat adalah nana, yang ketiga adalah daging berdarah, yang kedua, yang ke satu bangkai, semua itu adalah najis. Dan yang terakhir al-khamr atau minuman keras. Belum banyak yang tahu jika selain haram, khamr atau minuman keras yang dapat memabukkan adalah najis. Namun, khamr dikatakan najis bukan karena kandungan yang terdapat di dalamnya, tetapi karena efek dari khamr yang dapat membuat seseorang mabuk dan kehilangan kesadaran. Semuanya udah tahu kan, al-khamr itu dapat memabukkan kita, dapat nge-fly sampai ke langit-langit. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari barang-barang yang menajiskan ini, al-khamr, dari minuman keras. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, terdapat contoh najis yang lainnya, yaitu muntah, semua yang keluar melalui kubul dan dubur, serta bagian anggota tubuh binatang yang dipotong ketika masih hidup. Nah, kayak BAB, kencing dan lain-lain itu sebagai najis. Nah, setelah kita mengetahui contoh-contoh najis, ada 6 ya. Yang pertama apa tadi? Nah, yang kedua, alhamdulillah. 5, alhamdulillah. Barakallah, semua sudah hafal semuanya. Maka yang ketiga adalah kita belajar macam-macam najis dan cara mensucikannya dan cara bersuci. Nah, di sini Ustaz akan menjelaskan di sini macam-macam najis dan mensucikannya. Menurut fikih, najis dalam Islam dikelompokkan menjadi tiga macam berdasarkan tingkatannya, yaitu mukhaffaf, ringan, mutawassithah, yang kedua adalah sedang, dan yang ketiga adalah mughaladhah. Nah, pada bagian kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam dari najis tersebut. Alhamdulillah. Kenapa Ustadz menambahkan 4? Padahal kan tulisannya 3. Nah, najis ini banyak yang tidak diketahui oleh orang. Maka Ustadz cuma memberikan wawasan kepada murid-murid semua. Yang pertama adalah mukhaffaf. Mukhaffaf tadi apa? Mukhaffafah. Khaffafa yukhaffif apa? Ringan. Alhamdulillah. Bahasa Arabnya lancar, Masya Allah, Yusuf. Alhamdulillah. Nah, yang pertama adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Salah satu contoh dari najis mukhaffafah adalah air kencing bayi yang berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun, dan bayi tersebut hanya meminum air susu ibu atau ASI, belum mengkonsumsi makan jenis lainnya. Selain itu, contoh selanjutnya dari najis ringan adalah madhi, air yang keluar dari lubang kemaluan akibat rangsangan yang keluar tanpa memuncrat. Yang kedua ini nggak usah dipelajari ya, masih kecil-kecil, masih bocil-bocil, kita mengetahui yang nomor satunya aja. Mukhaffaf adalah kencing bayi yang berusia yang masih kurang berusia dari 2 tahun dan masih meminum ASI. Nah, yang kedua masih belum paham kan semuanya? Nah, kita akan belajar yang kedua ini di pelajaran SMP yang sudah kalian tiba nanti, insyaallah kita akan belajar di situ. Nah, cara membersihkan najis mukhaffafah itu gimana? Cara membersihkan najis ini tergolong cukup mudah, gampang, simpel lah. Karena termasuk ke dalam najis yang ringan, maka hanya perlu dibersihkan dengan singkat. Yang pertama, menggunakan percikan air. Cara membersihkan najis ringan yang pertama yaitu dengan percikan air ke area tubuh, pakaian,
atau tempat yang terkena najis mukhaffafah, lalu diikuti dengan mengambil wudhu. Maksud dari percikan air yang disebutkan sebelumnya yaitu air mengalir yang membasahi seluruh tempat yang terkena najis, dan air tersebut harus lebih banyak dibandingkan najisnya, misal air kencing bayinya. Kita lanjut. Misalnya yang terkena najis mukhaffafah adalah pakaian, misal pakaian kita kena. Di sini jelaskan. Maka ketika pakaian tersebut telah terperciki air, maka selanjutnya dapat langsung dijemur dengan dikeringkan di bawah sinar matahari seperti biasa. Nah, misal si Wawan ini punya adik kan. Nah, punya adik masih usia kurang dari 2 tahun. Kena kena kencingnya adik. Bagaimana kita membersihkannya? Cuma disiram sampai air, kasih air, ada air, langsung surut, bersih. Itu mukhaffafah tabinya, yang mukhaffafah bagi yang kurang usia dari 2 tahun yang masih meminum ASI. Nah, udah ingat kalau Wawan punya adiknya kencing, kita kencing masih usia 2 tahun, masih minum ASI ibu, wah gak apa-apa, cuma dibersihkan, ambil air secukupnya, semprot, hilang, alhamdulillah. Dan yang kedua, mandi dan berwudu. Apabila yang terkena najis mukhaffafah adalah anggota tubuh, ingat anggota tubuh, tapi yang tadi kan pakaian kan. Nah, yang tadi adalah pakaian, yang kedua adalah anggota tubuh kayak tangan kita langsung kena. Maka jika yang terkena sedikit bisa disucikan dengan berwudu. Namun jika yang terkena najis adalah banyak, maka Islam menganjurkan mandi agar najis tersebut benar-benar hilang. Wawan punya adiknya ngompol, serot, kena bajunya kan tadi kan kena dikit. Bagaimana jika ngumpulnya itu banyak dan terkena anggota tubuh, tangan, badan dan lain-lain? Maka diwajibkan untuk mandi. Yang ketiga, mencuci dengan sabun. Cara terakhir untuk bersuci dari najis mukhaffafah adalah mencuci yang terkena najis, misalnya anggota tubuh, dengan sabun hingga tidak berbau, lalu dilanjutkan dengan berwudu. Itu yang pertama, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassithah. Tawassat apa? Tengah. Najis mutawassithah termasuk dalam najis yang sedang. Contoh dari najis sedang ini adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia ataupun binatang, terkecuali air mani. Air mani beda sama air wadhi ya tadi ya. Selain itu, contoh lainnya adalah khamr dan minuman keras dan susu hewan dari binatang yang tidak halal untuk dikonsumsi. Ini termasuk najis mutawassithah. Bangkai makhluk hidup kecuali bangkai manusia, bangkai ikan dan belalang juga digolongkan sebagai najis mutawassithah. Najis mutawassithah dibedakan kembali menjadi 2 jenis, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Yang najis ainiyah itu apa? Secara sederhana, di sini kan ada najis mutawassithah. Najis mutawassithah kan najis yang sedang. Tadi kan najis mukhaffafah, najis yang ringan. Ini berlanjut menjadi najis yang sedang. Lah, enggak usah ribet-ribet. Yang najis ainiyah sama hukmiyah enggak usah dihafalkan. Cukup dimengerti aja. Ya. Cuma biar tahu kita, bagaimana najis ainiyah dari mutawassithah, dari mana apa itu najis hukmiyah dari mutawassithah. Insyaallah kalau kita tahu, kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, najis ainiyah. Secara sederhana, najis ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya. Najis ini dapat terlihat rupanya, dapat tercium baunya, serta dapat dirasakan rasanya. Contoh dari najis ainiyah adalah air kencing yang masih terlihat dengan jelas wujud dan baunya. Cara untuk membersihkan najis. Mari
Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Yang tadi sempat terputus gara-gara sinyal Ustadz jelek. Mari kita lanjutkan pelajarannya. Yang tadi najis mutawasithah dibagi menjadi berapa anak-anak? Menjadi dua. Naam. Yang pertama najis ainiyah. Yang kedua najis belum. Naam, najis najis ainiyah ya. Secara sederhana, najis ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya. Najis ini dapat terlihat rupanya, dapat tercium baunya, serta dapat dirasakan rasanya. Contoh dari najis ainiyah adalah air kencing yang masih terlihat dengan jelas wujud dan baunya. Cara untuk membersihkan najis ainiyah adalah dengan 3 kali mencuci menggunakan air, lalu ditutup dengan menyiram lebih banyak pada bagian yang terkena najis. Dari sini paham murid-murid? Paham di sini? Ad-dalamit paham? Nah, paham. Yang kedua, najis hukmiyah. Nah, sedangkan najis hukmiyah ini adalah najis yang tidak bisa dilihat rupanya, tidak berbau, dan tidak ada rasa. Contoh najis hukmiyah adalah air kencing bayi yang telah mengering sehingga tidak meninggalkan bekas apapun, baik dari segi rupa yang tidak terlihat oleh mata dan tidak berbau. Contoh lain dari najis ini adalah air khomer. Nah, air khomer ini tadi dari air minuman keras ya, yang telah mengering. Cara membersihkan najis hukmiyah yaitu cukup dengan menggunakan air yang mengalir dengan volume yang lebih besar daripada najis tersebut. Misal kita habis minum khomer, naudzubillah ya ikhwah ya. Jangan kita terkena khomer, nggak tahu kita terkena khomer banyak kita. Lalu kita siram dengan siraman yang lebih banyak daripada yang kena khomer tadi, dan lebih baik pakaian itu dicuci. Nah, kita lanjut yang najis yang ketiga adalah najis mughaladah. Najis mughaladah ini adalah najis yang berat. Jenis najis ini adalah paling berat dan membutuhkan penanganan khusus untuk mensucikannya. Yang termasuk ke dalam najis mughaladah adalah anjing, babi, dan darah. Apabila bagian tubuh atau pakaian tersentuh oleh babi, terkena air liur dari anjing, atau terkena darah baik secara sengaja ataupun tidak disengaja, maka termasuk dari najis berat. Nah, najis berat ini adalah najis mughaladah. Cara untuk membersihkan najis ini cukup sangat sekali rumit. Cara yang dapat dilakukan untuk bersuci yaitu membasuh bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali. Salah satunya dari ke-7 basuhan tersebut dengan menggunakan air yang tercampur dengan debu ataupun tanah. Lalu disusul membasuhnya menggunakan air. Nah, tadi diingat ya, tadi apa yuk? Yang mencuci 7 kali, salah satunya dengan debu, itu termasuk hewan apa yuk? Tadi. Nah, apa? Faisal? Naam, anjing kalbun. Nah, najis kalbun ini ya seperti najisnya mughaladah, najisnya anjing. Namun sebelum dibersihkan menggunakan air, najis mughaladah yang mengenai tubuh ataupun pakaian harus benar-benar hilang wujudnya terlebih dahulu. Nah, harus bersih. Nah, yang keempat adalah najis ma'fu. Nah, tadi mukhaffafah, mughaladah, mutawassithah. Naam, mukhaffafah, mutawassithah. Yang ketiga mughaladah, yang keempat ma'fu. Nah, yang ini ma'fu ini cuma dimengerti aja, cuma buat wawasan kita. Ya. Apa itu najis ma'fu? Jenis najis yang terakhir adalah najis ma'fu. Sederhananya, najis ini adalah najis yang dimaafkan.
Najis ma'fu adalah ditolerir sehingga yang terkena najis jenis ini dapat mengabaikan untuk membasuh ataupun mencuci, tadinya dispensasi lah. Contoh dari najis ma'fu adalah najis kecil yang tidak kasat mata, seperti ketika buang air kecil tanpa melepas seluruh pakaian yang menempel di badan secara tidak sengaja. Mungkin ada sedikit sekali percikan air kencing tersebut yang mengenai pakaian. Maka hal tersebut ditolerir sehingga tidak termasuk bersuci, tidak perlu bersuci. Karena sesungguhnya agama Islam adalah agama yang tidak memberatkan umatnya. Oleh karena itu, terdapat jenis najis yang dapat ditolerir ibadahnya, sholat dan membaca Al-Quran. Umat muslim yang secara tidak sengaja terkena najis ma'fu ini tetap dianggap sah dan tidak batal. Jadinya najis ma'fu ini najis yang dimaafkan, yang didispensasi lah ya. Paham di sini semua? Kita masuk dalam selanjutnya. Kita lihat tadi adalah macam-macam najis dan cara bersuci. Najis, contoh-contoh najis, macam-macam najis, kesimpulan. Kesana kita yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari semuanya. Dalam agama Islam, sesuatu yang dianggap kotor dan harus dihindari untuk terkena pada pakaian atau tubuh karena dapat membatalkan ibadah disebut dengan najis. Artinya semua apapun tempat yang kalau kita itu dianggap najis, ya udah kita harus bersuci, mandi dan menghilangkan najis tersebut. Sederhananya gini, najis adalah kotoran yang menempel pada tubuh kita, tempat kita maupun pakaian dari kita dan menyebabkan batalnya ibadah yang kita lakukan. Salah satunya tadi adalah sholat. Selanjutnya, sesuatu yang terkena najis harus segera disucikan. Harus segera disucikan langsung. Kita kencing kena ini bersihkan. Nanti najis mukhaffafah, kena air kencing bayi yang masih berumur 2 tahun, kurang dari 2 tahun masih minum susu ibu, langsung disucikan dengan cara yang tadi. Cara menyucikan diri disebut dengan toharoh. Tadi di toharoh ini ya. Toharoh memiliki kedudukan yang utama dalam ibadah. Karena keabsahan sebuah ibadah, kebolehan diterimanya sebuah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim juga bergantung dari toharoh. Apabila seseorang menunaikan sholat saat masih ada tetes najis di dalam tubuhnya, maka ibadahnya tidak sah atau batal. Semua paham di sini? Ada pertanyaan? Kita kurang berapa menit? Kurang 6 menit. Kita selesaikan semuanya. Di sini ada yang belum paham atau ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Tafadhol. Paham semua? Kalau sudah paham, Ustadz mau nanya kepada kalian semua ya. Oke? Kita kasihkan simpel-simpel aja kita. Soal. Kita menuju ke soal. Apa itu najis? Ayo. Apa itu najis? Ada yang bisa? Coba si Sofwan coba. Najis itu apa? Najis. Sahih. Semua tempat atau pakaian yang terkena najis itu adalah najis. Tadi ayatnya apa aja tentang toharo tadi apa? Ayo, siapa yang bisa? Coba ayo. Siapa itu tadi? Yusuf, ayo coba Yusuf. Surat apa tadi Yusuf? Surat Mudzatsir sama surat Al-Baqarah. Ya, ayatnya lupa. Labas, gak apa-apa. Nanti kita murojaah lagi ya. Sebutkan contoh-contoh najis ini. Ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 5. Terus ada 6. 1. Oke, 2. 6.
enam sohi akhi. Berapa macam-macam najis? Nah, ayo macam-macam najis. Ada berapa tadi? Ada. Coba Ismail. Coba Ismail ada berapa tadi? Contoh. Macam-macam najis ada berapa aja? Naam. Mukhaffafah. Yang kedua, mutawassithah. Yang ketiga, mughaladhah. Yang keempat, ma'fu. Ma'fu yang dimaafkan ya. Dan bagaimana cara membersihkannya? Siapa yang tahu mukhaffafah tadi apa? Jawab semuanya aja, yuk, nggak apa-apa. Mukhaffafah tadi membersihkan dengan bersihkan air, tidak apa-apa. Mutawassithah dengan bermandi, ya kan? Mughaladhah bersuci dengan volume air yang banyak. Ya, kita habis mandi, kita pakai sabun dan lain-lain. Jikalau nanti terkena air liur anjing, harus apa tadi? Air liur anjing. Ini yang selanjutnya, memegang anjing masuk dalam kategori najis apa? Memegang anjing tadi najis mughaladhah. Najis mughaladhah ini harus dibersihkan sebanyak 7 kali. Nah, pinter semua. 7 kali. Dengan salah satunya menggunakan debu atau tanah, ya kan? Ini yang terakhir. Mudah ini, kencing bayi laki-laki yang masih menyusui. Ayo, ini apa? Yang masih menyusui masuk dalam najis al-mukhaffafah. Nah, saya kira udah paham semua. Saya kira semuanya udah mengerti. Insyaallah bisa diterapkan dalam kehidupan semua. Syukron ala istimaikum. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz. Apabila yang mau bertanya bisa japri ke Ustadz. Dan jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati murid-murid, Ustadz ucapkan afwan ya. Syukran ala istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.